3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya saya Dimas Nurdiansyah. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi tahun 2022. Sebelumnya maksud dan kedatangan saya ke sekolah ini ingin mewawancarai terkait manajemen sekolah yang ada di SDN 1 Cililin ini. Nah, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Pustianto. Saya berprofesi sebagai guru. Saya mewakili di sini kepala sekolah yang hadir kemudian untuk profil sekolah, profil sekolah yang ada di SDN 1 Cililin ini? Baik. Di SDN 1 Cililin ini terdiri dari kepala sekolah 1, ya. Lalu jumlah gurunya ada 14 guru, ya, gurunya. Lalu tekniknya beserta operator dan penjaga itu ada 3 dan pepus. Jadi keseluruhan itu ada 18 jumlah bersama di SDN 1 Cililin ini. Nah, lalu jumlah siswanya itu ada sekitar 376 siswa. Karena di sekolah kami itu 2 rombel, ya, kelas A dan kelas B. Jadi masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, 2 rombel dua-duanya. Iya. Nah, lalu alamat sekolah kami di Jalan Raya Alun-Alun Timur nomor 1, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya apa visi misi yang ada di sekolah SDN 1 Cililin ini? Baik. Untuk visi di SDN di sekolah kita ini mewujudkan peserta didik yang terampil. Nah, terampil itu singkatan, ya, dari tekun, religius, ramah, mandiri, dan lugas. Nah, berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan basis keunggulan lokal dan wawasan lingkungan hidup. Nah, untuk misinya itu terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, jujur, adil, dan etis. Lalu yang keduanya, terbentuknya peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran agamanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang disiplin, bertoleransi, mampu menjaga keharmonisan secara personal dan sosial. Yang keempatnya, terbentuknya peserta didik yang memiliki pengetahuan secara akademis. Yang kelima, terbentuknya peserta didik yang mampu bersaing di perlombaan akademik di luar sekolah. Yang keenamnya, terbentuknya peserta didik yang mampu berprestasi di bidang olahraga dan seni serta mencintai nilai-nilai estetika. Yang ketujuhnya, terbentuknya peserta didik yang peduli akan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, kedelapan, terbentuknya peserta didik yang memiliki sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, percaya diri, dan demokratis. Nah, dari kedelapan misi ini, alhamdulillah sudah terbentuknya atau terciptanya yang sudah diamalkan, yaitu seperti lomba calistung. Kebetulan alhamdulillah sekolah kita itu untuk kelas 3, kebetulan saya juga dulunya masuk juara 1 di tingkat kecamatan.
dan masuk ke tingkat kabupaten. Lalu ada juga yang juara ini puisi dari Ersa kelas 4 itu dengan kualitas pada di Pesna, itu juara di tingkat kabupaten. Nah, jadi banyak prestasi alhamdulillah yang diraih dari SD 1 Cilin, juga dari bidang olahraganya juga bulu tangkis dan cinta itu masuk ke tingkat kabupaten juga ya, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi juga taekwondo di luar eskul tadi ya, kelas 3 juga Aji masuk ke tingkat kabupaten ya, alhamdulillah. Jadi banyak prestasi dari luar akademik ya gitu, akademik sama akademik. Program dari kami melakukan kegiatan literasi dan numerasi. Untuk program unggulan, program unggulan ada program literasi dan numerasi. Kemudian apa alasan sekolah membuat atau merancang program unggulan literasi dan numerasi ini? Oke, alasannya itu jadi pembelajaran literasi dan numerasi ini akan lebih baik di jenjang usia dini gitu. Nah, kenapa di jenjang usia dini? Karena kan di sini kita di SD ya, negeri. Nah, maka itu akan membuat anak lebih percaya diri dan mandiri dari sejak dini ya. Karena pendidikan terbaik itu dimulai dari sejak dini ya, bukan dari SMP SMA, mulai dari sekolah dasar. Lalu literasi numerasi ini penting sebagai pengelolaan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan dengan baik. Nah, literasi numerasi ini penting untuk melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak melatih psikomotornya, juga melatih dia fokus terhadap lingkungannya dalam bacaan apapun itu. Jadi meningkatkan percaya diri dan rasa mandiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses program literasi numerasi ini? Apakah berjalan sesuai dengan yang dirancang atau yang diharapkan atau bagaimana? Untuk proses itu alhamdulillah sesuai rencananya, meskipun ada beberapa terkendala, namun bisa dikonsultasikan secara kolaborasi mungkin dengan rekan sejawat ataupun konsultasi dengan sekolah, baik dari pengawas juga dari dinas, karena mereka itu mensupport sekali gitu dengan kegiatan ini gitu. Karena dalam di Cilin ini gitu ya, khususnya di SD 1 Cilin ini kurangnya daya minat anak dalam membaca, apalagi berhitung juga ya, mengenal angka-angka gitu. Ini kan anak kalau melihat angka itu suka pusing. Nah, itu kita buatlah program ini literasi dan numerasi dengan merutinkan anak itu. Jadi sedikit demi sedikit kan, kalau dipaksakan itu kan anak itu botak dia tidak ini. Tapi kalau kita dengan menempel di ataupun itu dengan program ini tahap step by step itu proses mungkin anak mengenal mungkin ya, mengenal ini bacaan itu, terus angka-angka, numerasi. Jadi di sini adanya keterkaitan anak dalam membaca dan berhitung. Juga untuk melakukan literasi numerasi di sekolah ini dibutuhkan sinergi tadinya dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan atau apa harapan sekolah dalam program literasi dan numerasi yang dibuat saat ini? Harapannya itu mungkin peserta didik tetap memiliki ruang belajar dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi numerasi ini, mungkin baik di dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena kan di ini saat jam istirahat juga kan, daripada anak main keluar ke sana sini kan, alangkah lebih baiknya dengan program ini anak mau sedikit demi sedikit melihat kan saat istirahat jam luar kelas misalnya, di ada bacaan, kan itu akan adanya keterkaitan dan kemenarikan itu ya dari anak itu.
ternyata dengan media gambar itu berupa gambar-gambar di situ, jadi anak itu menarik perhatian di situ, jadi anak fokusnya tidak hanya bermain tapi juga belajar sambil bermain seperti itu sih. Terus juga merupakan pintu masuk bagi kecakapan literasi ini jenjang ke selanjutnya, jadi anak lebih siap di masa mendatang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan jawaban yang telah Bapak paparkan. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan. Bila topik keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.